Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlinda Malengara, NIM 22032409. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem endokrin sebagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didaharto SKF Ners MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin: 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin: 1. Kelenjar hipotalamus. 2. Kelenjar pineal. 3. Kelenjar hipofisis. 4. Kelenjar tiroid. 5. Kelenjar paratiroid. 6. Kelenjar timus. 7. Kelenjar adrenal. 8. Kelenjar pankreas. 9. Kelenjar ovarium. Dan yang ke-10 kelenjar testis. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Hipotalamus adalah bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan suhu. Fungsi hipotalamus: fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pituitari. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Fungsi kelenjar pineal: memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang ketiga kelenjar hipofisis atau master of gland. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang keempat ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin atau T4, hormon tridontironin T3, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yudisium. Yang kelima ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI trach. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parat hormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya, metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI trach. Yang keenam ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru.
Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak. Ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar, medula adrenal bagian dalam. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan ada hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, hormon glukogen yang diekskresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Yang kesembilan ada kelenjar ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari, ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang kedua ada hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Yang ke-10 ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. 3 macam sel di testis. Yang pertama ada spermatogonia menghasilkan spermatozoa. Yang kedua Leydig menghasilkan testosteron dan LH. Yang ketiga Sertoli menghasilkan ABP dan FSH. Nah, sekian dari materi anatomi sistem endokrin. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.